Lisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Lisan yang budiman di mana saja berada. Pada kesempatan ini channel Lisan akan coba berdiskusi dengan beberapa tokoh yang kita coba hadirkan, yaitu dari tokoh masyarakat yaitu Pak Hartanto dan Pak Sujianto dari Praktisi Pendidikan. Beliau adalah salah satu dosen di Tangerang Selatan. Kita pada kesempatan bincang Lisan ini akan membahas berkenaan dengan kasus yang berada di Ponorogo, yaitu perihal yang muncul yaitu dispensasi nikah. Kenapa itu muncul? Karena memang banyak sekali yang mengajukan pernikahan anak-anak di bawah umur. Karena memang kondisinya banyak kejadian yang memang siswi tentunya di sini yang mereka mengalami nikah di luar, subhanallah, hamil di luar nikah, dan itu anak-anak masih di bawah umur. Menurut pemerintah aturannya memang seperti itu. Jadi saya akan minta pendapatnya kenapa ini sampai bisa terjadi. Yang pertama saya langsung saja ke Pak Hartanto, beliau sebagai tokoh masyarakat. Kita dengarkan apa pendapat beliau. Ya, terima kasih Bung Dedi. Ya, memang kalau kita melihat berita yang viral akhir-akhir ini sungguh miris ya. Sungguh menyedihkan. Kalau nggak salah ada sekitar 191 anak yang mengajukan dispensasi nikah. Jadi tetap bisa sekolah dan dia juga tetap bisa menikah gitu, karena memang sudah hamil duluan ya. Ini sungguh sangat miris, sangat menyedihkan ya. Ini bukan hal pertama terjadi di negeri kita. Ini sesuatu yang sudah menjadi sesuatu yang sudah biasa di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Dan ini mungkin hanya pucuk dari gunung es yang ada masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini yang harusnya menjadi fokus kita sebagai tokoh masyarakat, sebagai praktisi pendidikan, ya, sebagai stakeholder yang lain, ya, sebagai ulama, kiai. Kita harus punya empati, kita harus punya rasa, ya, bagaimana kenapa ini bisa terjadi. Betul. Ya, nah ini harus menjadi pertanyaan mendasar bagi kita. Nah, ini tentu kenapa ini bisa terjadi? Yang pertama karena Islam ya ini tidak menjadi sebuah petunjuk sebagai guidance, akidah Islam itu tidak membumi di dalam diri anak-anak kita. Ya mungkin karena ini jelas nanti dijelaskan oleh praktisi pendidikan karena kurikulum dan sebagainya. Ya. Nah ini sangat menyedihkan. Karena apa? Karena faham sekuler yang memisahkan antara agama dan kehidupan itu benar-benar sudah merasuki seluruh lini masyarakat dari anak-anak sampai orang tua, sehingga mereka menganggap hal-hal ini adalah hal-hal yang wajar, padahal ini sesuatu yang sangat dibenci oleh Islam. Ya, bahkan di dalam Quran itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ya, wala taqrabuz zina innahu fahisah wasa'a sabila. Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu yang keji, yang buruk, ya, wasa'a sabilan, seburuk-buruknya jalan. Ya, ini sangat informasi dari Allah, ini firman Allah ini sangat mengerikan gitu loh. Sudah buruk dan seburuk-buruknya jalan. Bahkan saking buruknya Quran sendiri mengatakan dalam Quran surat An-Nur itu bahwa Allah mengatakan az-zanatu waz-zani faslidu kullaha minhuma mi'ata jaldah. Pezina laki-laki dan pezina perempuan yang belum menikah, ya, ghairu muhsan, maka diperintah oleh Allah untuk dijilid, dicambuk 100 kali. Dan ketika sudah menikah itu dirajam gitu loh. Nah ini hukum Islam yang begitu tegas, begitu jelas mengatur masalah hubungan laki-laki dan perempuan. Dan ketika ini ada masyarakat, insya Allah hal-hal seperti ini tidak akan terjadi gitu loh. Ini sangat menyedihkan ya menurut saya. Iya, itu pendapat dari Pak Hartanto sebagai tokoh masyarakat. Jadi yang beliau lihat adalah karena kurangnya nilai-nilai Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat, termasuk para remaja tadi ya, yang kita lihat mereka sebetulnya di masa-masa produktif yang harusnya memikirkan masa depannya, termasuk urusan pendidikannya. Ini malah tersandung kasus yang buat kita sangat memilukan ya. Saya langsung ke Pak Sujianto, beliau sebagai praktisi pendidikan, kita coba dengarkan pendapat dari beliau. Baik, terima kasih Bung Dendi atas waktunya, Pak Hartanto atas kesempatannya untuk menyampaikan pandangannya. Jadi
memang di dunia pendidikan kita saat ini boleh kita simpulkan bahwa memang sistem pendidikan yang ada adalah sistem pendidikan yang berbasis sekuleristik ya. Artinya dari kemudian sistem kehidupan yang sekuler, kemudian lahirlah sistem pendidikan yang materialistis ya. Artinya apa? Mereka terfokus kepada nilai-nilai akademik yang kemudian dikejar tanpa memperhatikan nilai-nilai sosial, nilai kemasyarakatan, nilai akhlak dan sebagainya. Akhirnya terjadilah tadi seperti itu. Bagaimana mungkin ya kita lihat bagaimana orang yang masih sekolah kemudian ternyata dia bergaulnya udah kelewat. Ya, udah kelewat sampai dia hamil ya. Kemudian dia mengajukan dispensasi untuk nikah dan sekolah ya, supaya mereka diizinkan untuk nikah dan sekolah. Ini kan menjadi sebuah fakta yang sangat ironis di dalam dunia pendidikan. Maka oleh sebab itu memang perlu adanya kesadaran dari pemerintah, masyarakat, keluarga dan negara. Ini di sini adalah Departemen Pendidikan di sini. Apa? Yaitu dengan mengadakan merancang ulang pendidikan yang seperti apa yang kemudian bisa melahirkan tidak hanya dalam konsekuensi akademik ya, produk yang sesuai dengan akademik itu kemudian menjadi orang yang pintar, pandai, tetapi juga manusia-manusia yang kemudian beradab, manusia yang kemudian dia mengetahui tata aturan sosial di masyarakat, tidak kemudian melampaui batas seperti itu. Nah, inilah kemudian tugas kita semua, baik kami sebagai praktisi pendidikan, pemerintah sebagai lembaga yang menyediakan layanan pendidikan, semua bergerak ya, dari keluarga. Kita yakin bahwa pendidikan yang pertama adalah keluarga. Kita sebagai orang tua, kita mendidik anak kita, memberikan pemahaman-pemahaman Islam, jangan sampai dikotomi antara pendidikan formal dengan pendidikan agama. Karena ini menjadi problem tersendiri. Karena di suatu sisi memang agama itu mengatur kehidupan, tetapi di suatu sisi seolah-olah kalau urusan dengan pendidikan jangan bawa agama. Ini akan menjadi persoalan ya. Maka dari itu, ayo kita setel ulang sistem pendidikan di kita dengan sistem pendidikan yang islami. Bagaimana? Kurikulumnya Islam, berbasis akidah Islam. Outputnya apa? Output yang mempunyai akhlak-akhlak yang kepribadian Islam. Yang insya Allah dengan begitu problem-problem seperti itu nggak ada lagi. Karena mereka akan terkontrol, masyarakat mengontrol ya. Negara kemudian juga memberikan kemudahan dalam nikah dan sebagainya. Ini justru jadi bingung ya. Dia mau sekolah apa mau nikah? Di suatu sisi tetap sekolah, di suatu sisi dia malu karena perutnya sudah hamil ya hamil ya. Itu mungkin dari saya, Bung Deddy, terima kasih. Iya, tidak jauh beda dengan pendapat Pak Hartanto, Ustaz Suci tadi. Jadi ini lebih kepada bahwa anak-anak kita, tentunya masyarakat ya, bahwa kita coba set ulang berkenaan dengan sistem pendidikan yang ada di negeri kita ini, dan memang itu membutuhkan kolaborasi dari semua pihak. Baik, ini sesi terakhir, pertanyaan yang terakhir untuk masing-masing narasumber. Jadi yang ingin saya tanya, apa sebetulnya solusi jangka pendek dan jangka panjang dengan adanya kasus yang terjadi di Ponorogo? Ya, begitu sangat memilukannya. Anak-anak yang hari ini harusnya dia ceria ya, memetakan ya kan, memprogram setiap agenda masa depannya, malah nikah dini gara-gara MBA. Apa tuh MBA? Married by Accident ya. Langsung saja ke Pak Hartanto, apa sebenarnya solusi terdekat dan jangka panjang? Jelas solusi terdekat jangka pendek kita adalah bagaimana kita menguatkan akidah anak-anak kita. Nah, tentu dari mana? Dari keluarga yang pertama ya. Ini dari mana keluarga? Dari ibu terutama, karena umun warabatun bait ya, bahwa ibu adalah pendidik pertama. Ini harus dari keluarga. Yang kedua dari masyarakat. Kita harus mengkondisikan masyarakat itu aware ya, terhadap perilaku-perilaku yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ya, ketika ada anak-anak remaja bergaul antara laki-laki dan perempuan yang tidak seharusnya, itu masyarakat itu bisa mengontrol semua itu. Dan yang paling penting adalah bagaimana negara itu hadir. Betul. Ya, bagaimana negara itu bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, mengontrol terkait dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh masyarakatnya. Lah, ini solusi jangka pendek yang mau tidak mau harus kita lakukan. Nah, terus bagaimana agar ini tidak terulang dan tidak terjadi lagi? Maka ada solusi yang sangat fundamental, yaitu bagaimana Islam itu diterapkan menjadi sebuah petunjuk hidup, menjadi sebuah aturan baku di tengah-tengah masyarakat. Nah, karena apa? Karena aturan baku ini Islam ini dijadikan aturan baku di tengah-tengah masyarakat, insya Allah hal-hal yang semacam itu tidak akan terjadi. Karena apa? Di dalam Islam sudah memberikan aturan sangat detail, sangat jelas. Nikah dipermudah, batasan umur itu tidak kaku seperti sekarang itu 17 tahun atau 19 tahun nggak salah ya.
Kalau di Islam yang penting cukup kalau dia udah balik, ya sudah mampu, ya nggak ada masalah nikah. Nikah dipermudah, ekonomi dipermudah dan sebagainya, ya sehingga hal-hal semacam ini tidak akan terjadi. Ya, nah terus ketika sudah terjadi tahapan-tahapan sudah diakomodasi oleh sebuah institusi negara, contohnya negara sudah hadir memberikan kemudahan, menjaga, tapi tetap masih ada orang yang melanggar, maka hukum yang akan berjalan. Sanksi berat ya. Sanksi yang berat. Ya, kalau dia sebelum nikah dia dicambuk 1 kali, seperti dalam Quran surat An-Nur ayat 2 tadi, ketika dia sudah menikah, ya seperti kasus perselingkuhan yang belum lama juga viral antara menantu dan mertua, itu dalam sistem Islam hal semacam itu harus dirajam sampai mati. Nah, ketika ini ada di tengah masyarakat, insya Allah ya tidak akan terjadi hal-hal yang semacam itu. Ya. Terima kasih Pak Tanto atas tanggapannya. Beliau menyampaikan ada 2 solusi jangka pendek dan jangka panjang. Saya langsung ke Pak Sujianto sebagai praktisi pendidikan. Nah, untuk pendidikan ya, jadi memang kita melihat standar pendidikan Islam. Ya, standar pendidikan Islam itu ya itu berbasis akidah Islam. Dia berpedoman daripada kewajiban menuntut ilmu itu dari lahir hingga liang lahat. Artinya apa? Pendidikan itu terus. Nah, pendidikannya apa? Yaitu pendidikan yang kemudian berorientasi terhadap saksiyah Islam, kepribadian Islam seperti itu. Nah, ini harus terus dilakukan dari SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Ini harus dilakukan. Dan kemudian pemerintah menyediakan layanan ini, jangan sampai kemudian mohon maaf, pemerintah kemudian menghapus-hapus, bahkan mengurang-urangi sistem SKS-nya itu ya. Saya itu paham banget ya, di kampus misalnya perguruan tinggi itu dulu itu 4 SKS. Hari ini pendidikan agama itu PAI, pendidikan agama Islam itu 2 SKS. Kenapa begitu? Karena memang pendidikannya ada sekuleristik. Mereka nggak menganggap penting. Mereka berorientasi kepada nilai akademik, nilai keterampilan, skill dan sebagainya. Tetapi tidak memperhatikan aspek-aspek yang itu, ya, kerusakan di masyarakat dan sebagainya. Nah, untuk itu, ya, pendidikan di dalam pandangan saya, ya, kita harus berbasis akidah Islam. Dari kecil ditanamkan akidah, ya. Kemudian mereka juga memberikan peluang. Pelayanan pendidikan memberikan peluang apa sih potensi anak-anak ini ya. Jangan kemudian mereka suka terhadap hobi ini, suka terhadap keahlian ini, tapi kemudian pemerintah nggak punya layanan untuk menyediakan pendidikan itu. Jadi memang harus sesuai segmen-segmen itu. Dan kemudian perlu dirombak semuanya, baik secara kurikulum maupun cara pembelajarannya. Mana mungkin kita ingin kurikulum berbasis akidah Islam tetapi ternyata pembelajarannya kondisinya tidak sesuai dengan Islam. Itu kan bertolak belakang. Hari ini kita fokus ingin memperbaiki masyarakat dengan nilai Islam tetapi tontonan-tontonan di sekitar kita tidak Islami. Ini memang harus ada peran dari semua pihak, dari keluarga tadi yang Pak Artanto sampaikan, kemudian dari lembaga pendidikan, dari negara dan dari masyarakat, karena kontrol ini. Kalau misalkan lihat anak-anaknya ngumpul-ngumpul udah malam, ya harus diingatkan gitu kan, karena ini bagian daripada upaya kita untuk memperbaiki kondisi negeri ini. Mudah-mudahan dengan obrolan kita ini kemudian ada hikmah yang bisa kita petik dari kejadian yang ada di Ponorogo. Mungkin itu. Ya, demikian bincang lisan pada kesempatan pagi ini. Alhamdulillah Pak Artanto dan Pak Suji, terima kasih banyak atas pendapatnya. Mudah-mudahan dari solusi yang ditawarkan, karena memang saya lihat tadi dua-duanya seolah-olah Islam memang tidak ada nilai tawar, sudah harus diterapkan gitu. Jadi insya Allah obrolan kita bermanfaat. Silakan buat Sobat Lisan untuk dapat men-like, men-share dan men-subscribe channel kita. Mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Dari kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lisan